Halo, bertemu lagi dengan aku Setara Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries ya. Energinya perihal terkait tentang kisah cintamu di bulan Mei 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fase versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, ya berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aries. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Kisah cinta kamu di bulan Mei 2022. Beri saya 10 kartu untuk Aries. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada The Lovers, Eight of Wands, Nine of Cups, Page of Pentacles, The Emperor, Queen of Cups, The Magician, Four of Cups, dua lagi, Ten of Pentacles, dan Ten of Swords. Thank you untuk kartunya buat Aries. Ini bottom of the decknya. Oke, Aries. Ini saya paling ingat ya energi kamu tuh, ya. Kisah cinta kamu di bulan Mei 2022 ini masih ya seperti energi cinta sebelumnya. Karena kenapa saya ingat? Karena kalau tentang cinta, energi yang keluar itu masih belum berubah. Ya. Tetap hasilnya masih sama. Hubungan kalian masih belum direstui. Sulit. Ya, jadi saya ngelihat di sini seperti kayak di mana ya? Kayak kalian berdua nih, kamu sama pasangan kamu itu sudah berada di jalan buntu. Kamu tahu nggak jalan buntu itu seperti apa? Jalan buntu itu dimana bahwa kamu dan pasanganmu itu sampai tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sampai kayak ngerasa mau pakai solusi yang pertama, kedua, ketiga, itu hasilnya tidak ada. Ya, hasilnya itu kayak ibarat kata tuh gitu-gitu doang. Tidak ada perubahan. Itu yang membuat kamu sama pasangan kamu jadi capek. Nah, di situ ya. Jadi ya aku ngeliat dimana sekarang kamu itu ya sama pasangan kamu ini sekarang lebih ke arah menyerahkan semua masalah kalian itu kepada Tuhan. Ya, jadi kayak kamu sekarang itu udah ngerasa pasrah aja sih. Udah pasrah aja sama Tuhan. Kalau memang sejatinya dia jodoh kamu, pasti dipermudahkan jalannya. Tapi kalau memang dia bukan jodoh aku, ya berarti artinya pasti jalannya juga dipersulit. Seperti itu. Sekarang dimana kamu itu saya lihat kamu udah gak mau menentang takdir lagi ya. Kamu juga sekarang tuh udah ibarat kata udah berusaha melakukan semaksimal mungkin ya, berusaha untuk diterima ini itu, atau mungkin dari pasangan kamu berusaha untuk diterima dari pasangan kamu, udah berusaha segala macam mungkin, pada akhirnya ya kan nggak ada hasilnya. Jadi kayak sekarang ya udah kamu nerimain aja. Kalau memang harus putus ya udah putus. Kalau memang bukan jodoh ya udah memang bukan jodoh. Nah itu sih kalau aku lihat seperti itu ya Aries ya. Jadi ya
kisah cintanya lebih ke arah situ sih, kamu udah memasrahkan segalanya ini pada Tuhan. Dan memang sih saya di sini bukan Tuhan, cuman kalau memang dari energi kartunya untuk persatuan ini sulit banget guys, sulit banget. Kalau ditanya persentasenya pun hanya 10% dari 100, gak nyampe 50, gak nyampe setengah. Sulit banget. Karena gini ya, entah orang tua dia yang gak setuju atau orang tua kamu yang gak setuju, itu kalau udah membulatkan tekad, udah mengambil keputusan, ibarat kata bilang tidak, udah tidak. Jadi seolah-olah kata tidak itu gak bisa dirubah jadi iya. Kamu mau berjuang segala macam apapun, mengambil hati, ya gak apa-apa sih, berjuang gak apa-apa. Tapi misal udah berjuang, mengambil hati ini itu, tetap kata tidak gak bisa jadi iya. Sulit banget, memang saya akui. Karena watak dari orang tuanya ini, atau mungkin orang tua kamu itu gimana ya, keras ya. Pertama keras, dan kedua itu gak bisa merubah keputusan. Seperti itu. Jadi kamu harus tahu di sini ya Aries ya. Jadi mau gimana lagi ya, kalau menurut aku daripada kamu pusing masalah kayak gitu, kalau memang udah nggak disetujui, udahlah cari lawan jenis yang lain. Kenapa sih? Ini mendingan begitu aja. Aku ngelihat kayaknya perjuangan kamu ini nggak sebentar ya, kayaknya udah bertahun-tahun. Kalau udah bertahun-tahun tanpa ada hasil, mendingan cari yang lain. Bukan saya nyuruh kamu nyerah, tapi saya kasihan. Jujur saya kasihan, capek nanti kamunya. Saya belum pernah sih ada di posisi kamu ya selama saya hidup tuh, waktu saya masih muda. Tapi kalau misalnya kalau dibalik nih, saya berada di posisi kamu misalnya, kalau saya nggak dapat restu, udah berjuang semaksimal mungkin, ini itu saya lakukan, tapi nggak bisa merubah pikiran hati orang tua dia atau mungkin orang tua saya lebih baik nyerah. Kalau saya sih begitu, nggak mau pusing sayanya, stres nanti. Ya, kalau saya itu tipikal orang yang memang akan berjuang dulu di awal, tapi misalnya tetap nggak bisa merubah, setahun, 2 tahun dicoba, 3 tahun lah paling lama, udah saya stopin, mendingan saya cari yang lain. Ya tapi sih nggak usah lama-lama sih, kalau saya paling setahun udah saya cari yang lain. Karena kalau udah nggak disetujui atau nggak direstui itu, ibarat kata ya, kalaupun menikah, walaupun berbalik jadi iya, itu tuh pernikahannya itu biasanya kurang bahagia, atau mungkin nanti dapat banyak masalah gitu guys. Terkadang tuh ya namanya orang tua, meskipun di mulut iya, di hati tuh tetap mengatakan tidak ya. Ibarat kata ya, menikah tanpa restu orang tua itu biasanya bertahan itu nggak lama, atau mungkin pernikahannya walaupun bertahan sampai meninggal, sampai kita tua nanti, biasanya itu kurang bahagia, banyak masalahnya, ini itu kayak gitu ya. Makanya aku orangnya nggak mau ambil pusing sih, makanya aku kasihan sama kamu tuh di sini. Alangkah baiknya itu cari yang lain ya, gitu Aries. Oke. Padahal kalau aku lihat tuh ada wanita atau mungkin pria lain itu yang menaruh hati sama kamu, padahal secara fisiknya dia cantik ya, dia tampan orang lain ya. Nggak ada salahnya kamu buka hati ya, pelan-pelan aja, daripada begini gak jelas, maju salah mundur salah ya, gitu Aries. Jangan berkorban waktu itu terlalu lama. Kita ambil pesan angelnya untuk Aries. Nah ini ya, ini yang kamu lakukan, kamu sudah lakukan semuanya, kamu betul-betul udah berjuang sampai kamu ngerasa udah lelah ya. Kelihatan banget kok wajah kamu ini gak bahagia tuh ya, karena kamu benar-benar udah berjuang, udah ngelakuin segala cara, udah mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek kamu, perasaan kamu ya, tapi tetap aja perubahannya gitu-gitu doang, nggak ada lagi. Dan kamu tuh yang bikin repotnya di sini, kamu ini terlalu cinta sama dia. Nah ini kamu terlalu cinta sama dia, kamu terlalu sayang, hingga kayak kamu itu terkadang mikirnya bahwa ya aku harus nikah sama dia ya, seperti itu Aries. Jadi kalau menurut aku ya udah, perihal nggak direstui ini maafin aja orang tua dia, yang mendingan pelan-pelan cari yang lain, itu keputusan yang terbaik sih. Itu aja ya untuk kalian, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku.
Bye.